Bicara soal berwisata ke Bali, pasti yang terbayang dalam benak kita adalah wisata yang mahal, terutama dalam hal transportasinya. Nah, guys, kalau Anda mungkin jalan-jalan ke Bali untuk saat ini, Anda juga masih bisa loh ya, mengirit biaya dengan cara kita sendiri. Nah, gimana caranya? Saya punya tips untuk Anda. Jadi ikuti saja ya, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, guys? Ketemu lagi dengan saya ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, yang banyak rezekinya. Nah, kalau banyak rezekinya, ayo jalan-jalan lagi ya. Dan guys, kali ini saya ajak Anda masih ini ya di Bali dan ngobrolin tentang yang ada di Bali. Nah, kali ini yang saya pingin obrolin adalah tentang transportasi umum yang ada di Bali, biar kita itu bisa mengirit biaya, guys, kalau jalan-jalan. Betul nggak ya? Nah, guys, kalau ngobrol soal Bali, nah Bali ini identik dengan wisata yang mahal, guys, ya, terutama untuk hal transportasinya ya. Dan kalau mungkin Anda saat ini pingin ke Bali tapi hanya punya sedikit ini ya, biaya kayak saya ya. Nah, Anda bisa ini ya, bisa punya alternatif saat ini ya. Dan ini masih baru dioperasikan. Nah, ini dia, guys, ada transportasi umum dengan fasilitas yang menurut saya sih lumayan bagus ya, guys ya, dan bersih tentunya ya. Dan ini dia, namanya adalah Transmetro Dewata yang ini ya, yang dikelola sama pemerintah yang ada di Bali ya. Dan ini merupakan mungkin kayak proyek dari Kementerian Perhubungan gitu ya, guys ya. Dan Transmetro Dewata sendiri ini katanya sih ya beroperasi mulai tanggal 7 September 2020. Jadi pas pandemi gitu ya. Terus transportasi umum ini, nah ini melengkapi transportasi sebelumnya, yaitu Transsarbagita yang menghubungkan antara Denpasar, terus kemudian Badung, kemudian Gianyar sama Tabanan ya. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya ini ya, Sarbagita itu hanya ini ya, hanya sedikit peminat mungkin ya, dan akhirnya ya hanya ini sih, akhirnya di persempit ya wilayah geraknya gitu. Beda dengan dulu ya. Dan ngobrolin soal transportasi umum yang ada di Denpasar, di Bali khususnya ya. Nah, ini dia, saya lagi menikmati gimana rasanya naik ini ya, Transmetro Dewata. Kalau untuk Transsarbagita saya kapan hari itu saya naik itu bayarnya 3.500, guys ya. Tapi untuk Transmetro Dewata ini kita gratis untuk saat ini. Dan nggak tahu sampai kapan, cuman ada yang bilang kalau mulai September 2022 ini akan bayar gitu ya. Nggak tahu bayarnya mungkin 3.000 atau mungkin tapi yang jelasnya ya lebih murah gitu, guys ya, atau mungkin 5.000 ya. Dan untuk fasilitas yang ada di sini ada AC-nya ya, jadi lumayan sejuk ya. Mungkin kalau dari luar panas, kita bisa numpang di sini ya. Numpang adem maksudnya gitu. Terus kemudian tempat duduknya juga nyaman. Terus ini ya, terus apalagi ada CCTV-nya, guys, yang bisa memantau barangkali kalau mungkin ada yang barangnya ketinggalan. Nah, ini bisa ini sih bisa ngecek ya kalau barangnya ketinggalan. Tapi kita juga harus tahu di mana bisnya dan sebagainya gitu, guys ya. Jadi biar lebih mempercepat proses gitu. Terus kemudian seperti yang saya katakan tadi, untuk naik bis ini, Transmetro Dewata ini, kita masih punya kesempatan ya di bulan
Agustus ini sampai akhir mungkin ya, kalau memang benar-benar jadi September gitu ya, di mulai bayar gitu ya. Jadi kita punya waktu beberapa hari lagi guys, jadi kayak gitu. Dan untuk pembayarannya ini menggunakan sistem non tunai ya, jadi kita bisa menggunakan ya semacam e-tol, terus kemudian yang pokoknya ya sejenis flash, e-money kayak gitu ya. Nah itu bisa digunakan, dan coba sih bisa browsing gitu ya, cari Transmetro Dewata kayak gitu, daripada kita naik taksi gitu ya, terus kemudian naik travel yang mungkin buat orang-orang yang backpackeran gitu ya, itu biayanya cukup memberatkan guys ya. Dan kalau untuk naik angkutan umum yang ada di Denpasar dan sekitarnya ini sekarang kalau menurut saya sih agak-agak susah ya, terutama di kota Denpasarnya itu susah banget guys ya. Jadi waktu dulu saya tinggal di Denpasar sih masih ada ya, cuman sudah mulai ini sih mulai jarang-jarang gitu ya. Tapi sekarang ini udah jarang banget itu ya. Makanya pemerintah daerah di Bali itu pingin menghidupkan lagi ya sarana transportasi umum ya, atau massal maksudnya ya. Supaya bisa digunakan untuk mengurangi kemacetan, digunakan untuk mengurangi polusi kayak gitu ya. Dan ini dia yang bis ini hadir untuk masyarakat Bali gitu. Dan ini sebenarnya nggak cuma masyarakat Bali aja sih ya, tapi juga untuk masyarakat pada umumnya yang berwisata ke Bali dengan dengan dana yang minim, kita bisa manfaatin ini guys ya. Jadi lumayan lah, bisa berhemat ya. Dan untuk rutenya kita bisa bisa jalan-jalan ke beberapa tempat wisata dengan menggunakan bis Transmetro Dewata ini. Misalnya kalau kita ke Sanur bisa, terus kemudian ke Kute juga bisa guys ya, terus kemudian ke Ubud, nah ini juga bisa guys. Dan mungkin kalau tempat-tempat yang lainnya ya nggak semuanya sih ya, hanya beberapa aja. Dan kalau mungkin Anda pingin keliling-keliling ke Denpasar dan sekitarnya, nah ini kita bisa melihat atau mengunjungi tempat-tempat kayak pura dan sebagainya. Ini bisa ya guys ya. Seperti kalau kita mau ke Museum Bali, ini juga bisa kita gunakan ini, dan kita juga bisa jalan kaki dikit gitu guys ya. Terus kemudian kalau kita pingin belanja-belanja gitu ya, bisa melewati Pasar Seni Sukawati, terus kemudian Pasar Kumbasari. Nah ini bisa kita beli oleh-oleh ke jogger juga bisa ya. Dan rutenya ini bisa sampai ke bandara juga guys ya, karena untuk bis Transmetro Dewata ini sendiri ini menghubungkan antara, kalau yang ada paling utara itu di Terminal Tabanan ya, di Pesiapan gitu, terus kemudian di Ubung, terus kemudian ada jalur sampai ke Sentral Parkir Kute gitu ya. Itu nggak jauh dari Pantai Kute. Kita nanti bisa oper lagi guys ya. Nah, itu bisa naik yang jurusan dari dari kota ya, dari Gor Ngurah Rai menuju ke Bandara Ngurah Rai gitu. Dan kalau misalnya kita pingin ke mall juga bisa lewat sini ya, kayak yang saya sekarang ini berada gitu ya. Ini dekat Mall Matahari gitu ya, ada di situ. Terus kemudian kita juga bisa ke Trans Studio juga bisa ya, lewat jalurnya Transmetro Dewata gitu. Dan kalau misalnya kita pingin ke tempat yang lainnya, ke Nusa Dua, tapi kita harus berganti moda transportasi. Kita harus ganti ke Transarbagita ya, yang menghubungkan antara Denpasar, Badung, Gianyar sama Tabanan. Tapi untuk saat ini yang beroperasi hanya dari kota menuju ke area Nusa Dua, dan juga kota menuju ke area Garuda Wisnu Kencana atau GWK, yang patung yang gede itu ya guys ya, patung Wisnu yang ada di daerah Jimbaran di Ungasan ya. Nah kayak gitu. Dan
saya udah nyoba beberapa koridor ya guys ya, dari ini dari Ubung menuju ke Ubud udah pernah, terus kemudian dari Ubung ke Sanur, terus kemudian dari arah ini ya ke arah bandara udah, terus kemudian dari ini dari bandara menuju ke Kute udah pernah juga ya. Jadi 4 ini koridor yang udah saya lewati ya. Saya coba, dan hanya 1 koridor saja yang saya belum coba ya, karena memang ini sih terhambat sama waktu, dan ya kalau saya harus sampai sore gitu kayaknya nggak mungkin ya. Kalau jalan-jalan sekalian keluar gitu kan, kita pinginnya ya sambil jalan-jalan, sambil menikmati suasana, sambil menikmati tempat-tempat yang kita pinginkan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya udah agak kesorean gitu ya, yang nggak enak lah guys ya. Mendingan kita ini aja, kita pending di waktu yang lainnya aja ya. Dan ya mudah-mudahan meskipun udah bayar ya di bulan September nanti, nah ini tetap fasilitasnya bagus gitu ya. Terus kemudian rutenya juga nggak membingungkan, dan mungkin juga lebih diperbanyak lagi haltenya ya. Jadi lebih sering berhenti ya gitu, dan mungkin semakin dekat gitu ya guys ya. Dan kalau kita ke Bali ya, misalnya kita pingin menggunakan transportasi ini ya, kita cari aja penginapan yang tidak jauh ya dari rute Trans Metro Dewata ya. Kalau saya sendiri sih ini kebetulan ya nggak terlalu jauh sih, meskipun nggak terlalu dekat juga gitu ya. Dan selebihnya ya saya jalan-jalan ke tempat-tempat yang mudah dijangkau aja lah guys ya, karena ini budgetnya nggak terlalu banyak ya guys ya. Jadi harus diminimalisir dan juga di manage sebaik dan sebagus mungkin. Jadi gitu ya. Jadi biar bisa merasakan suasana Bali meskipun ya dengan budget yang nggak terlalu banyak ya, kita bisa melihat budayanya, melihat wisata-wisata alamnya juga bisa gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih, saya pingin untuk saat ini saya pingin melihat suasana budayanya gitu guys ya. Jadi kayak gitu, dan saya nggak terlalu ini sih terlalu memaksakan diri gitu ya untuk mendatangi tempat-tempat kayak tempat wisata alam kayak yang di pantai kayak gitu ya. Nah karena apa sih? Karena ya ini sih waktunya juga, budgetnya juga kayak gitu guys ya. Oke guys, jadi kayak gitu. Makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.